sejawat saya, Ibu Kamila Nisa FPD, sesama rekan CGP Angkatan 4 juga, berasal dari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya juga dari SMB Tukuman Semarang. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami berdua akan coba untuk berkolaborasi untuk di materi koneksi antar materi. Sebelumnya kemarin kami sudah sempat berkolaborasi dengan rekan-rekan yang berada di bidang instansi, dan pada saat ini tidak ada salahnya kami akan mencoba untuk berkolaborasi berkaitan dengan koneksi antar materi. Baik, langsung saja Bu Kamila, saya itu ingin bertanya, menurut Bu Kamila, yang Bu Kamila percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Bu Kamila mempelajari modul 1.1 itu seperti apa? Monggo Bu Kamila bisa dijawab. Oke, baik Bapak Jati. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa nilai itu menjadi acuan target saya dalam pembelajaran. Jadi anak selalu saya sarankan untuk remedi dan mencapai KKM yang diharapkan. Nah, itu yang saya lihat, apalagi kami berdua nih Bapak Ibu, kami adalah pengajar matematika, jadi kami selalu bertarget dengan nilai-nilai dan batas kriteria ketuntasan minimal, begitu Bapak Jati. Tanpa saya melihat barangkali anak tersebut mumpuni di mata pelajaran yang lainnya. Demikian Pak Jati. Ya, terima kasih Bu Kamila, saya sangat setuju dengan jawaban Bu Kamila. Terlebih saya juga mengalami, karena saya juga sebagai seorang guru yang dimana ditarget setiap akhir harus menyetorkan nilai, maka saya sendiri juga berpendapat dengan Bu Kamila, nilai itu sangat penting, sehingga mau tidak mau saya mencoba meminta anak untuk bisa meraih KKM, karena kita juga dituntut dengan kurikulum yang memang harus menyetorkan nilai. Mungkin untuk yang selanjutnya Bu Mila, setelah itu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku dari Bu Kamila setelah mempelajari modul 1.1 ini? Baik Bapak Jati, jadi ketika saya mempelajari modul 1.1 ini, begitu banyak perubahan atau mungkin begitu banyak masukan untuk saya pribadi dalam pengajaran. Yang pertama adalah siswa itu dunianya adalah bermain Pak Jati. Jadi kita sebagai guru harus menerangkan, memberikan materi mengikuti dunia mereka, tidak dipaksakan. Jadi apabila anak tersebut nyaman, kemudian suka, insya Allah nanti dia pembelajaran pun mudah untuk mengikuti. Jadi dunia anak bermain, ya guru harus bisa mendekat dengan siswa dengan metode bermain. Nah, untuk menjembatani dalam dunia modern ini, bermain yang kita ambil terutama dalam pembelajaran matematika, yang pertama yang akan saya aktualisasikan adalah pemberian soal-soal Pak Jati. Soal-soal dunia bermain. Dunia bermain seperti dulu kita grup Pak Sodor, kemudian ada Bapak Jati yang dakon itu loh Pak Jati. Nah, seperti itu bisa diperkenalkan yang nantinya diterapkan dalam pembelajaran matematika khususnya seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Jati, ini kan anak-anak sudah tren budaya Indonesia itu sudah mulai luntur Pak Jati, masuk banyak budaya asing. Nah, kita harus bisa memfilter anak-anak. Nah, nanti rencana kami itu dalam pembelajaran matematika akan diperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Nah, contoh itu kalau dari Kota Semarang ada warak ngendok. Nah, itu banyak anak-anak tuh kan tidak tahu asal mulanya, kemudian filosofinya, kemudian nilai positifnya. Nah, itu bisa kita masukkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika yang kami ampuh. Kemudian yang ketiga Pak Jati, anak-anak ini kan sudah mulai merambah ke generasi Z ya Pak Jati ya. HP sudah menjadi budaya, kemudian HP sudah umum dimiliki oleh setiap orang. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani HP itu bisa dimanfaatkan secara positif Pak Jati. Nah, itu rencananya kami akan membuat sebuah konten
matematika yang menarik, yang positif seperti itu, yang bisa di-share di medsos, tidak lagi joget-jogetan yang mungkin nyun sewu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Bisa kita filter, kita sarankan anak-anak untuk membuat konten-konten yang positif seperti itu, khususnya di pembelajaran matematika yang rata-rata anak kami itu sulit dalam pembelajaran matematika. Jadi begitu Pak Jati, intinya anak-anak dunianya adalah bermain, maka kita sebagai guru harus berkreatif, inovatif, dan sekarang ini kita berkolaboratif untuk menemukan suatu penyelesaiannya seperti itu. Jadi intinya adalah kita mendekat dengan siswa, mengajarkan sesuai dengan zaman, sesuai dengan alam, namun tidak meninggalkan budaya Indonesia. Terima kasih Pak Jati. Terima kasih Bu Mila atas jawabannya yang sangat lengkap. Mungkin Kak saya sedikit menambahkan, tentu kita tidak lepas setelah belajar dari modul 11 ini, kita jadi mengetahui bahwa setiap anak itu punya bakat dan minat berbeda-beda. Ya Bu Mila ya, jadi kita ternyata tidak bisa memaksakan bahwa kamu harus bisa matematika dengan nilai 80, 70 dan seterusnya. Jadi itu adalah refleksi juga buat kami, walaupun kami memang belum bisa benar-benar memahami apa sih karakteristik anak masing-masing, tapi dari modul 11 ini kami akan coba nantinya akan mengidentifikasi seperti apa sih karakteristik dari anak-anak kami. Kemudian yang tadi disampaikan Bu Kumaila, memang itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman juga ya Bu Mila ya, biar anak-anak tidak tertinggal juga, tidak tertindas dengan perkembangan zaman, dan tentu juga tidak terlalu kebablasan. Oke Bu Mila, untuk pertanyaan terakhir ini, menurut Bu Kamila apa sih yang segera bisa diterapkan agar kelasnya Bu Kamila nanti mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Monggo. Oke, baik Bapak Jati. Yang pertama kita angkat dulu tentang budi pekerti Pak Jati, lebih menekankan budaya 5S. Mungkin selama pandemi kemarin kita tidak bertemu siswa, sekarang sudah mulai PTM, budaya 5S-nya sedikit meluntur. Nah ini kita gencarkan lagi budaya 5S seperti itu nih, untuk budi pekertinya. Kemudian sebelum pembelajaran, di akhir pembelajaran kita buka dengan salam, kita buka dengan doa awal pembelajaran dan akhir pembelajaran, dan tidak lupa selalu bersyukur seperti itu. Itu untuk yang budi pekerti Pak Jati. Harapannya nanti filosofi profil Pancasila di SMP TU Kumar bisa tercipta dengan baik. Kemudian yang kedua Pak Jati, itu tadi yang saya sampaikan, jadi matematika kita buat semenarik mungkin Pak Jati. Jadi nanti kita kemas pembelajaran matematika, kita beri permainan baik yang daring maupun permainan yang tatap muka. Kemudian nanti kita buat media sosial, IG, kemudian YouTube dan TikTok, konten-konten positif pembelajaran, begitu ya Pak Jati. Kemudian nanti kita sampaikan kepada siswa, kita gali siswa tidak hanya di bidang matematik. Mungkin siswa itu memiliki bakat minat yang lain, jadi kita sarankan ke anak-anak, kita motivasi anak-anak. Apabila anak nilainya pun tidak begitu maksimal, kita motivasi lagi, kita coba dia untuk meraih bakat-bakat yang lain meskipun tidak di matematika. Begitu Pak Jati kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kamila sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin untuk yang terakhir saya sedikit menambahkan juga, kami juga akan berusaha bagaimana agar kelas itu nantinya enjoy, menyenangkan, karena harapan kami tentu tidak lain, guru matematika bukan guru yang ditakutkan tetapi guru yang dirindukan. Nah ini masih adalah PR kami, dan nanti dengan adanya teman saya, paling tidak saya ada partner untuk berdiskusi minimal di lingkungan kelas dulu, nanti tidak menutup kemungkinan akan kami imbaskan ke lingkup sekolah dan masyarakat sekitar. Baik, mungkin untuk perbincangan kali ini bersama Bu Kamila mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran